Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita lanjut di part 2. Di part 2 ini kita akan melanjutkan mulai dari membuat routes ya. Membuat routes yang akan menangani perkara rute navigasi ketika kita akses ke suatu alamat, dia harus dilempar ke file mana dan lain sebagainya. Sebelum itu di sini di bawahnya app cons app ini kita tambahkan app use express JSON karena kita akan banyak mengirim data berupa JSON dari backend ke frontend. Jadi kita tambahkan di sini app use express.json di sini. Kemudian berikutnya kita buat route kita yang pertama di bawahnya ini. Agar supaya lebih mudah dibaca, kita bisa agak kasih jarak. Kita kasih app use, kemudian kita tulis route kita yang pertama adalah products. Kemudian di sini kita kasih parameter yang kedua adalah product routes. Ini kita belum punya filenya, tapi nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian di atas ini kita buat product routes-nya, cons product routes sama dengan require routes, folder routes. Kemudian kita kasih di sini filenya namanya product routes, seperti itu. Jadi nanti jika di browser dia dipanggil localhost 5000-products, maka dia akan mendapatkan akses ke product routes ini. Atau di sini kita kasih tambah API gini deh. API, jadi biar tahu bahwa ini dia API saja. Ketika di browser nanti dia panggil localhost 25000-API-products, maka dia akan mendapatkan akses untuk masuk ke product routes ini, di mana product routes itu merujuk ke file product routes yang ada di folder routes, seperti itu. Kemudian kita buat filenya. Kemudian kita buat filenya product routes. Maaf tadi agak nge-lag. Kita bikin filenya product routes, ada di folder routes. Kita bikin di dalam folder routes, kita kasih nama sama seperti itu persis ya, product routes.js, seperti ini. Kemudian di dalamnya product route.js ini kita akan bikin import express ya, seperti ini. Kita masukkan express karena dia express itu yang berkaitan dengan backend gitu. Kemudian yang kedua kita buat router, kita panggil express router sebagai fungsi. Kemudian kita buat routernya, router get. Yang pertama seluruhnya, jadi kita kasih root directory root. Di sini kita kasih keterangan ini digunakan untuk mengambil seluruh produk dari database. Kemudian ini deskripsinya ya, kemudian route-nya di sini kita kasih catatan di sini biar nggak lupa. Get API products, kemudian kita buat aksesnya untuk public. Kemudian di sini kita tambahkan request dan request respond sama dengan tanda panah.
ini kosong dulu itu. Kemudian kita copy aja ini public ya, public. Ini kita copy, kita pakai untuk yang kedua, route kita yang kedua. Nah, di sini yang kedua ini digunakan untuk mengambil satu produk dari database berdasarkan ID. Kemudian route-nya kita kasih API garis miring products, kemudian .2 ID, aksesnya public juga. Kemudian di sini kita kasih ID ya route-nya. Kemudian kita ekspor dulu, modul export export router seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita bikin oke, masih jalan. Kita bikin controller. Yang pertama adalah product controller, sama seperti kemarin kita bikin di Laravel ya, product controllers.js, product controller.js. Kemudian di sini kita ambil model kita, model produk kita dari folder model, sama dengan require titik model produk. Kemudian bikin konstanta untuk get all product, sama dengan async request respond begini. Kemudian try, di sini kasih konstanta untuk produk sama dengan await product titik find begini. Kemudian kita kasih resultnya sebagai JSON. Kemudian kita kasih catch kalau ada kegagalan dalam mengambil produk, mengambil data produk, kita tampilkan error log, error begini. Kemudian kita kasih status errornya adalah error 500 dalam format JSON dengan pesan message errornya adalah error server. Masih ingat kemarin kita kalau pakai Postman sering ada error 500, error 500. Masih ingat kemarin ketika kita sering pakai Postman sering dapat error 500. Error 500 itu dia termasuk error server ya. Jadi di sini kita tampilkan langsung di sini di kode programnya. Lalu ini bisa kita copy saja untuk membuat routes yang berikutnya, untuk membuat fungsi controller yang berikutnya maksudnya. Kemudian kita kasih ganti namanya menjadi get product by ID ya. Jadi get product by ID. Jadi ini dia mengambil satu produk saja ya. Kemudian di sini kita ganti find-nya find by ID, karena kita butuh ID untuk mengambil data ya, karena setiap produk kan kemarin tadi kita sudah kasih ID, sehingga kita bisa pakai ID-nya untuk mencari produk yang mana yang mau kita ambil. Itu yang lain sama.
ada kesalahan di sini ya, ini nggak pakai tanda kurung awal. Ini reference ID, kemudian di sini kita ada yang kita ubah sedikit. Ini produknya S-nya dihilangi karena satu produk aja kan, bukan banyak produk ya. Seperti itu. Kemudian ini juga S-nya dihilangi. Yang sisanya sama. Sisanya sama ketika terjadi kegagalan mengambil satu produk berdasarkan ID, dia akan menampilkan error status 500 ya. Kemudian ini bisa kita ekspor. Tapi kita ekspornya dua ini sekaligus ya. Dua function sekaligus. Yang pertama get all products, kemudian yang kedua adalah get product by ID. Nah, seperti itu. Lalu ini routes ini akan kita import ke dalam controller, ini akan kita import ke dalam routes. Di bawahnya ini kita kasih const, namanya nanti dulu kita isi, kita kasih require controller product controllers. Kemudian di sini kita kasih namanya adalah get all products, kemudian get product by ID. Seperti itu. Kemudian di sini get all product ini dia masuk ke ini, kita copy, kita taruh di route yang pertama di sini. Ini kemudian get product by ID kita copy juga, kita taruh di route yang kedua. Oke, seperti ini. Oke, nampaknya ini backend kita sudah selesai ya, router kita juga sudah selesai, database sudah masuk, koneksi database sudah ada, Git repository sudah dibuat, konfigurasi script sudah, dan controller sudah, untuk controller produknya sudah. Ini seperti ini controller produknya, kemudian product routes-nya juga sudah, server.js-nya juga sudah. Oke, sekarang kita akan coba di terminal dulu untuk memastikan aja. Kita jalankan pakai node backend server.js, server running jalan, MongoDB connection sukses. Oke, berarti backend kita sudah sudah jadi ya, nampaknya sudah jadi. Berikutnya nanti di video berikutnya kita akan bikin front end-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.